Allah Subhanahu wa taala menamakan seorang yang beri sumbangan atau sedekah atau bantuan kepada hamba-hamba Allah yang lainnya dengan qardan, dengan pinjaman. Ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Pendapat pertama, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memperhatikan hamba-hamba Allah yang sedang kesusahan. Seakan-akan ketika Allah berfirman, "In tuqridullaha qardan hasanan." Jika kalian beri pinjaman kepada Allah, maksudnya in tuqridu ibadallahi qardan hasanan. Jika kalian memberi pinjaman kepada hamba-hamba Allah dengan pinjaman yang baik. Karena hamba-hamba Allah yang susah, yang dalam kesulitan butuh perhatian, sehingga Allah menyandarkan mereka kepada Allah agar diperhatikan secara khusus. Hal ini seperti dalam satu hadis. Allah pernah berkata dalam hadis qudsi, "Ya ibn Adam, maridtu falam ta'udni." Allah berkata, "Wahai anak Adam, sungguhnya aku sakit, namun engkau tidak menjengukku." Maka sang anak Adam berkata, "Kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin?" Ya Rabbku, aku bagaimana menjenguk engkau sementara engkau adalah Tuhan? Tidak mungkin sakit. Maka Allah jelaskan, sungguhnya abdi marid, sungguhnya hambaku sakit. Seandainya kau jenguk dia, la wajadtani indahu, kau akan dapati aku di sisinya. Yaitu Allah mengatakan, perhatikanlah hamba-hambaku yang dalam kesulitan. Sungguhnya kau sedang perhatian kepadaku. Sehingga Allah menyandarkan hamba-hamba yang sulit, yang susah, yang perlu diperhatikan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita orang-orang yang dapat memiliki kemudahan, memiliki kelapangan, perhatian terhadap mereka. Pendapat kedua yang menyatakan kenapa Allah menamakan sumbangan sedekah dengan qardan, dengan pinjaman, agar orang yang mengeluarkan sedekah yakin bahwasanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disebut dengan pinjaman, namanya pinjaman pasti kembali. Jika kita meminjamkan uang kepada seorang yang kaya raya, kebetulan dia lagi tidak bawa ATM misalnya, kebetulan dia tidak lagi bawa uang, kemudian dia minta pinjaman sama kita, kita kasih. Kita sangat yakin dia pasti akan mengembalikan. Kenapa? Karena dia kaya raya. Karena dia kaya raya. Kebetulan saja dia tidak bawa uang. Nah, kalau kita memberikan pinjaman kepada Allah yang dia adalah Al-Ghani, yang maha kaya, tentu pasti akan dikembalikan. Sehingga Allah menamakan sedekah, sumbangan dengan qardan, agar ketika kita mengeluarkan tidak usah ragu-ragu, karena sudah terjamin akan dikembalikan oleh zat yang maha kaya. Maka Allah namakan dengan qardan. Ini juga sering Allah sebutkan dalam istilah-istilah lain. Contoh seperti Allah menamakan orang yang berjihad, kemudian terbunuh atau terambil jiwa dan raganya dengan mereka sedang menjual jiwa raga mereka. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah." Dan di antara manusia ada yang menjual jiwanya untuk mencari keridhaan Allah. Seakan-akan Allah beli dengan surga. "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sungguhnya Allah memberi dari para mujahidin, dari orang beriman, jiwa mereka dan harta mereka dengan membayar berupa surga. Maka Allah terkadang bermuamalah atau menyampaikan lafal-lafal yang bisa dipahami oleh kaum muslimin. Seperti sedekah, maka Allah namakan dengan qardan, agar orang yang bersedekah tidak usah ragu-ragu, karena pasti terjamin dikembalikan oleh zat yang maha kaya. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan qardan hasanan? Karena tidak semua pinjaman yang dikeluarkan oleh seorang, tidak semua sedekah dikeluarkan oleh seorang. Allah mempersyaratkan, in tuqridullaha qardan hasanan. Jika kalian beri pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, qardan hasanan jika terpenuhi dari tiga sisi. Sisi pertama, terkait antara orang yang bersedekah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus ikhlas dan dia harus mengeluarkan harta tersebut dengan dada yang lapang. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Alladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim." Sungguhnya orang-orang yang menginfakkan harta mereka karena mencari keridhaan Allah, itu ikhlas, tidak riya, bukan untuk disanjung-sanjung, bukan untuk pencitraan, bukan untuk kepentingan-kepentingan politik dan duniawi. Murni dia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tathbitan min anfusihim, yaitu karena iman mereka yang kokoh, sehingga dia mengeluarkan harta tersebut dengan dada yang lapang, dengan gembira, dengan bahagia. Orang yang biasa bersedekah, maka ketika dia bersedekah, hatinya bahagia. Bukan menciut, bukan jengkel, bukan marah, tapi hatinya lapang ketika dia bersedekah dan dia berikan kepada orang yang membutuhkan. Ini syarat pertama dari qardan hasanan. Syarat kedua adalah terkait
antara dengan hartanya, harta yang dia keluarkan. Harta yang dia keluarkan maka harus merupakan harta yang baik dan harta yang halal. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang bersedekah dengan harta yang buruk. Kata Allah, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhidhihi illa an tughmidhu fihi." Ya, janganlah kalian menuju kepada barang yang buruk yang kalian pun tidak suka kalau itu diberikan kepada kalian. Maka seorang ketika bersedekah berusaha mencari barang yang baik, harta yang disukai untuk dia berikan kepada orang yang membutuhkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sesungguhnya sampai kalian mencintai harta yang kalian cintai. Sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, ya. Oleh karenanya para salaf dahulu, mereka yang mereka infakkan adalah yang paling mereka cintai. Allah tidak mensyaratkan harta yang kita infakkan yang paling kita cintai, tapi Allah hanya mensyaratkan harta yang kalian infakkan yang kalian cintai. Iman kita belum seperti para sahabat yang mereka mencari harta yang paling mereka cintai, itulah yang mereka sedekahkan. Adapun kita, yang penting yang kita cintai, banyak harta yang kita cintai, uang kita cintai, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan barang-barang yang buruk, bukan yang sudah tidak bisa digunakan, bukan yang kalau kita dikasih kita akan menolak, bagaimana kita berikan kepada orang lain. Syarat yang ketiga adalah terkait kita dengan orang yang kita berikan sedekah kepada mereka, yaitu jangan menyakiti, jangan mungkit-mungkit, jangan merendahkan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian bil man, yaitu merasa punya jasa kepada mereka, merasa punya hutang budi kepada mereka, ya. Kemudian wal adza, dan jangan kau sakiti mereka dengan mungkit-mungkit, dengan menyebut-nyebut, dengan menyindir-nyindir, karena itu semua bukanlah qardhan hasanan, tapi adalah qardhan sayyi'an, pinjaman yang buruk yang hanya menyakiti orang yang kita bantu. Aku